maksud dan tujuan saya sebagai Kadis LH menyungui Pak Kecik sini. Kemarin saya ada membaca yang bahwa telah terjadi gerusan daripada bibir sungai pesisir antara Merbau, antara Perundeng dan Padang Serahid di Kuala Merbau akibat ada penambangan oleh masyarakat dengan menggunakan mesin sedot. Ini perlu kita telusuri dan kita tindak lanjut apakah penambang tersebut mempunyai izin atau tidak, ilegal atau legal. Inilah yang segera harus kita tindak lanjut sehingga persoalan ini Pak Kecik tidak panjang lebar nanti menjadi persoalan yang sangat sakral. Maka pada hari ini saya sebagai Kadis langsung turun lapangan karena penumpukan pasir penambang tersebut ditempatkan di Pasir Pinang. Maka mungkin Pak Kecik lebih tahu siapa orang yang menggunakan penyedotan pasir di Kuala Merbau sebelah Perundeng maupun sebelah Padang Serahid. Ini saya mohon penjelasan Pak Kecik. Kok perlu sore ini kita panggil beliau-beliau tersebut sehingga ada kejernihan dan tidak terjadi polemik dari masyarakat sampai ke DPR. Ini sangat berbahaya terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan. Ini tolong saya mohon kepada Pak Kecik sebagai Kepala Kampung Pasir Pinang untuk dapat menghadirkan hari ini atau besok kita ambil waktu para penambang tersebut, karena kami ini mungkin tidak satu pun belum kami kenal. Maka kami mohon kepada Pak Kecik sudi kiranya untuk menghadirkan di kantor Pak Kecik. Kami bersedia untuk datang kembali kalau bisa hari ini atau besok boleh, tak ada masalah, sehingga dalam minggu ini persoalan ini bisa kita tuntaskan. Mungkin demikian Pak Kecik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Kadis staf dan seluruh bapak yang telah berhadir pada sore yang berbahagia ini. Jadi alhamdulillah dengan kedatangan bapak kami juga menyambut dengan baik inisiatif yang paling baik. Perlu diketahui bahwa kami jadi desa antara pemerintahan kampung dan lembaga swasta sudah ada kesepakatan satu surat bahwa kami tidak bertanggung jawab atas galian C yang dilakukan oleh individu masing-masing. Kalau saudara mau melakukan berani, silakan. Anda taklah kamu maka haji. Kami jadi pihak desa tidak mengungut biaya apapun. Jadi hanya istilah jatah kecil. Mungkin lebih hanya berani ucapkan. Antaranya ilegal. Kami sudah pernah mengajukan ke DHK semasa Pak Mulan adalah izin. Tapi mereka tidak mengeluarkan izin. Kemudian sampai ke Banda Aceh ada semacam yang turun ke lapangan yang kajian, membuat kajian. Jadi tidak bisa mengeluarkan izin. Kemudian secara kebetulan kami juga bertemu dengan di dalam acara Harganas, bertemu langsung dengan Bupati Aceh Barat. Kami juga memohon izin, beliau juga tidak berani. Maka dalam hal ini terserah kepada pemerintah. Kalau memang harus ditutup, silakan ditutup. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas pengambilan galian C pakai sedot. Bisa dipanggil yang melakukan sedot, tapi langsung di stop apa? Tidak ada keributan. Memang hak pemerintah. Silakan. Kalau memang itu ilegal, tidak ada surat izin, silakan ditutup. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku semasa Pak Iwan Yusuf memang dilarang tak. Pak Bobi dilarang tak sih. Kamu kena mana-mana Pak? Dia pakai tidak. Malahan Iban juga
Cuman kemudian pertimbangan kamu antara masyarakat kamu kerjanya. Kamu belum bukan dong lah. Kamu memang secara kelembagaan dan pemerintah memang harus setuju dengan masyarakat dan juga penginginan itu adalah orang nanti amdas dong. Mungkin yang kita menyampaikan lagi ngomong. Dan lagi dia bila itu pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita mau sitok, kita mau tuwihana, maka kami langsung ke lapangan dalam rangka menindaklanjuti berita kemarin yang mana telah terjadi gerusan tebing sungai yang sangat dahsyat di Kampung Rundeng dan Padang Serahid di Muara Kulon Progo. Berdasar itu kami tinjau ke lapangan yang mana pengambilan pada tersebut untuk ada kejelasan dari para pihak pengambil sistem penyedotan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan ini. Makanya kami kemarin turun ke lapangan sebagai pemelihara lingkungan, pemantau lingkungan, pembina lingkungan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Daripada itu kami selaku Kadis ingin menanyakan kepada yang pemilik bot sedot pasir yang disedot di Muara Kulon Progo yang dibawa ke Desa Pasipinang, apakah kegiatan tersebut mempunyai izin atau tidak? Tidak. Tidak ada. Kalau memang tidak punya izin, adik ini memang pribadi punya tiga-tiga. Ya. Soalnya nih, Oke, tahu. dek, kita No Rizal. No Rizal. Rijal. No Rizal. Pak Bun menanyakan. Kalau lu yang mana sama Sabonpo, cuma yang seperti aja. pakai tak rambut, ya. Ada yang sana nak kerja. Oh, yang tahu. Orza, satu Orza. Oh Rizal. Berapa biji perahu ponton? 2. Dua. Lama. Sudah bekerja selama berapa tahun? Juga 2 tahun. Buat nih, lebih kurang 2 tahun. Ukuran ponton Kurang penonton. Diameter itu lah Pak lebarnya. lebar 3 meter, panjang Panjang kan 13 meter. 13 meter. Ukuran ponton lebar 3 meter, panjang 13 meter. Menggunakan mesin sedot. Menggunakan mesin sedot. Dengan menggunakan tenaga kerja, Kita kendalikan hal itu. Hah? Lalu kita juga. berapa orang tenaga kerja? 3. 3. Satu ponton 3. Berarti mulai tahun berapa Dek? Kerja 2021. Iya Pak. Ya satu bot, yang ini bot baru Pak. Oh, baru. Artinya satu bot lah. Ada satu bot. Mulai kerja bulan berapa? Perkiraan Awal tahun lah Pak. awal tahun 2021 sampai sekarang kan? Nah. Itu satu ponton. Ponton yang satu lagi baru dibuat. Baru. Belum mulai eksis Baru bekerja. sebulan. Baru 1 bulan bekerja. Ponton sebelumnya. Berarti 2 ponton. Dari adik ini Sama. siapa nama? Sana. Iskandar. Berarti sama. Sama. Nah. Ini satu lagi orang lagi udah gak datang Pak.
Nanti yang satu kantor ini. nanti kita suruh Bapak Sekdes, Bapak Sekdes bijak. Maksudnya kan kalau jika kita putuskan hari ini jangan ada kendala, jangan istilahnya ada kendala nanti di dinas maupun di kampung maupun di adik-adik ini. Karena apabila masalah kita terlibat semua, dengan kami juga terlibat. Makanya Bapak sebagai istilahnya pengendali pada lingkungan, maka Bapak akan pergi ke lapangan panggil adik-adik ini juga. Satu lagi deh, sana Hamdani. Adik Hamdani perlu mau penonton? Dua Bo. Dua unit. Ukuran penonton sama, lihat deh. Yang terpegang itu yang sejak bawa yang ketua, nah bawa dia semua. Yang mulai bekerja berapa tahun mulai bekerja? Sama di awal bawa beta. Awal 2021 sampai sekarang. Berapa? 2 unit gunakan penonton. 2 unit. Ukuran 2,5 kali 10. 2,5 kali 10. Kurang panton. Menggunakan tenaga kerja. Itu tadi Ya, tenaga kerja penonton. Dua. Tenaga kerja 2. Oh iya, per hari berapa penonton diambil? kalau ada di Sabtu Rata-rata lah. rata 5. 5. Rata-rata 5 penonton. Ini sama kan? Kan 5 penonton. Berarti juga tidak punya izin kah? 5 panton, 1 panton berapa kubik? Atas dasar adik-adik ini bekerja, memang punya sendiri atau ada orang lain di belakang ini? Pribadi, Pak. Hah? Pribadi. Pribadi. Adik ini pribadi juga. Jadi untuk sementara sebagai interview adik-adik ini alhamdulillah sudah ada titik terang untuk jelas sesuai aturan dan petunjuk teknis maupun undang-undang dapat dijelaskan kepada Pak Kabit. Kepada Pak Kabit, saya pesan dengan salam hormat. Pak langsung minta. Hanya dalam pelaksanaan kegiatannya yang disebutkan dalam PP nomor 22 tahun 2012. Setiap usaha atau kegiatan itu wajib memiliki izin. Wajib. Misalkannya harus ada izin. Semua kegiatan harus ada izin. Kemudian menyangkut dengan izin, salah satu yang dipilih yang dipersyaratkannya untuk memperoleh izin adalah izin lingkungan. Jadi tanpa izin lingkungan, perizinan berusaha bawa apa yang gitu, nggak akan keluar dari dalam usaha. Nah atas dasar itu, tanya dalam pelaksanaan kegiatannya juga ada diatur dalam PP nomor 22 tahun 2021. Setiap orang yang tidak memiliki izin, Sebab absen masih ada, absen. Masih ada, absen. Absen. yang tidak punya izin yang bisa dijatuhi sanksi pidana. Jadi penduduk dalam penjara. Tanya tidak memiliki izin, terutama menyangkut dengan izin lingkungan. Yang izinnya lain nggak mau hanya membahas. Setiap usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin dapat dijatuhi hukuman pidana atau denda yang selalu 10 tahun sampai dengan 1 miliar. Itu harus menjadi catatan memang. Artinya legalitas usaha apa ya, baik itu secara perizinan tidak memiliki izin menyalahi aturan, kemudian juga sistem pelaksanaan yang melakukan penyedotannya secara lingkungan yang tidak dibenarkan. Lanjut sedotnya. Jadi urono aturan di Tanyoka lu sampaikan konsekuensi dunia Bapak melaksanakannya Bapak Kadebu gitu kan. Dan hari ini sesuai dengan arahan Pak Kadis, nyatanya sudah tersampaikan, lo hanya sampaikan secara detail Pak. Karena nyatanya tak pernah bahas aturan dari A sampai Z, tanya. Masya Allah. Aksen kegiatan. Jadi munyo lo ulangi, bukan gua kecil. Jadi nyo sesuai aturan munyo tidak ada izin kan bisa dijatuhi hukuman pidana. Jadi tujuan dari orangnya yang pertama adalah mencari solusi terhadap kegiatan yang tadi disampaikan Pak Kadis. B nanti terjadi persoalan.
kamu Pak, fungsi kamu dalam perundang-undangan lingkungan hidupnya, fungsi yang pertama adalah pembinaan. Kamu melakukan pembinaan terhadap usaha kegiatan yang memiliki izin. Yang hanya izin saja kamu lakukan pembinaan. Kemudian fungsi pengawasan. Artinya kegiatan yang Bapak lakukan hari ini bukan hanya berefek pada Bapak saja, kamu juga yang fungsi pembinaan dan pengawasan itu. Ketika Bapak terjadi ada persoalan, permasalahan, kamu juga akan dipanggil. Ini katakanlah yang terburuk pun tanya bisa dijatuhkan sanksi pidana. Jadi yang berarti polisi nanti. Ketika Bapak dipanggil ke polisi nanti, kamu adalah orang yang akan menjadi saksi yang memberatkan Bapak. Nanti saksi ahli di kamu. Maka di Bapak kena, kamu juga berimbas. Jadi maka dia pokoknya sesuai dengan arahan Pak Kadis, katiban jalan keluar yang terbaik dan yang disampaikan. Dan sekali lagi Pak, kali antara hanya berdua Anda. Kali antara fungsi dinas lingkungan hidup sebagai pembina dan sebagai kali fungsi dinas lingkungan hidup sebagai pembina dan pengawas konten. Tetapi ini sudah menyebar Pak seluruh Kabupaten Aceh Barat. Bapak lihat kalian laporan itu. Ada laporan masyarakat, pengaduan masyarakat bahwasanya akibat dari pelaksanaan kegiatan penyedotannya berakibat terhadap lingkungan tergerus erosi. Yang secara teori benar Pak, hanya salah. Secara ilmu, maksudnya penyedotan hanya mungkin bisa terjadi abrasi. Kuat dengan nikah. Jadi yang sudah benar yang disampaikan aturan yang disampaikan ini menjadi pertimbangan Bapak. Hanya tentu perlu solusi yang baik untuk pelaksanaan kegiatannya. Pelengkapan administrasi UNO dan sesuai tidak prosedur pelaksanaan kegiatannya dengan lingkungan, kemudian juga kapasitas yang ada pasirnya. Yang itu kajian-kajian yang dilakukan oleh penadi dalam prosesnya. Yang pertama nanti awak harus perlu urus rekom ini yang rekom kecil, rekom yang segala macam. Le proses ni Pak. Tapi menyertanya kita bicarakan alur dari awal sampai akhir untuk proses perizinannya hanya habis dua memang. Nah urus dino yang urus galian C di water sendiri. Nah yang betul Pak baru selesai untuk izin. Tapi untuk mendapatkan legalitas, awaknya tidak bekerja lagi kalau nak izin. Katanya memangkah menjadi perhatian baik yang pihak pemerintah maupun pihak aparat APH terhadapnya. Jadi lagi nggak terkait dengan yang proses ini. Lagi Pak. Ujo Pak pegah you le, yang jelas you kamu tu. Tahu juga mau. Bek jelas wajib izin. Kan tahu kajalah cara di Pak juga. Bukan lagi Pak. Yang mau tu. Jadi hana bawa bagi dia Pak. Hana. Ya? Han itu biar tengok dia awaknya. Hana itu biar kau mah han tojo tengok bupati yang dia dekat. Bek pegah sedar Pak. Takut ngano anak pernah kamu je. Hek kamu izin. I don't termasuk kata orang cuy nak mana Pak itu ini. Cuma kan istilah ni tanya lam ni Pak. Lungkok le, nom le, buku le, dah. Jadi nyawa le dong. Jadi maka ni bagi abang berguna. Nyo Pak lu ka punya saudara Pak mana punya kau. Maka lu lapor Pak ono hana. Maka lu bingung wajib izin. Yang keudahan Pak berarti lokasi itu tidak diizinkan untuk ambilan. Izin yang lebih. Berarti hai bicok oleh pemerintah yang lebih aji. Yang sebelah ni. Yang sebelah ni. Jadi Pak Bos buat kamu sampaikan bagi yuk Pak kamu. Yang jangan Pak. Dia dasarnya otaknya, Jadi jadinya itu bagi itu baik semangat hati kamu nanti kamu mengharap biar nanti saya tim Pak. Kalau nak bagai jelas Pak, tanya saudara ni mari pasal Aceh. Nanti tarawuk ke dodo, juga sah tarawuk ke dodo dia tak mahal Pak. Betul. Dodo wajib mahal. dia Pak, dia dasarnya ke kau sudah absen, nama dulu, dia dasarnya kemudian aswa,
ke Bapak Andre melalui kecil yang bahwa sebelum ada legalitas izin, tolong dihentikan semua aktivitas. Yang memang kemudian tuan Pak. Anak Pak dulu kemudian tuan. Karena tadi aku juga mencoba. Oh mana doa dong Pak. Pegang dengan hidup, mulai dengan hidup Pak. Kalau doa Pak mampu tak buka-buka ni tanya. Punya lah. Saya tak gaji. Saya tanya manusia kau nak makan di melihat. Saya tak tahu. Nyoho di bunga itu. Nyoho di bunga itu. Yang kamu awak tidak pada jenang baju. Dua waktu dipayah belum mendung dia mau. Yang anak kamu sedar lagi yang tiga air no, tiga no kamu dah. Mak karena itu harus menjalankan peraturan no. Itu gambar baru no Pak. Maka dia memegang izinnya anak rumah ciban dah solusi. Oh Pak. Itu solusi Pak kamu Pak. Harus ada legalitas. Lagi Pak. Jual kamu supaya bude. Bude. Hai dia hidup dia baru pegang menunjuk bekerja anak. Bukan bacut datang kampung di negara kerajaan. Anak. Yang lebih dong kamu ini apa? Pak lokasi yang apa? Kalau orang tu Pak. Yang kamu kontraktor hadis. Lagi nya jak betul, lagi nya bilion peng. Jak betul, lagi nya bilion peng. Dan yang terbantu Pak yang nampak. Lompat demi Allah demi sumpah ngampu Pak tiumu dia dong golong panah le urung dia. Urung dia di Aceh Barat tu golong panah tu. Tapi na awak tanya dari Aceh lain yang tu kena galeu dia Pak. Ai terbantu nya malahnya kejayaan. Alhamdulillah. Jadi le yang terbantu. Cuma kamu harap Bapak tolong kamu. Tiban acara, tiban solusi. Nya yang kamu harap Pak. Lagi beram no. Nyo anak kunyit dia anak tu au berat tiban dak oh dalam masalah gantung pun lagi kamu di kampung dia. Jadi yang kamu harap Pak tolong kamu tiban acara. Lain hanya jalan kamu yang dia kamu ni mampu masalah izin yang kamu tak pegang wajib kamu mengerti kalau Pak Kadang begah apa adanya. Jadi yang untuk menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi Pak kamu. Malain bakso kamu belakang mana jak udah dia cik kan dia mereka minat tak lupa apa yang telefon tak lagi apa tu kan. Lagi buka-buka juga itu betul. Ni orang tenda mampu dalam tenda mampu. Pak kena buat gantu dengan awak dan dengan kita. Yang harapan kamu kalau kumpul tentang suat Pak Bu berjaya kamu kerja. Menyahana pun kamu harap Pak pemerintah juk pun kamu yang mungkin jika kamu buat dia untung orang lain. Puan dah ya Pak, termampu je. Hijau meja, hijau kursi, bina jalan you duduk. Puan buat kemalan je. You tetap-tetap ke. Yang baik kamu, adik-adik kamu, Pak, kamu anda pendidikan je lah. Munyo kamu, Pak, dia tinggal Pak. Nya anak tu pu yang kamu je. Kadang payah jaga malam tengok. Adik kamu jangan. Anak tengok legak tengok kamu. Juru lima lain pu je kamu. Nyo jelas-jelas tak Pak, nyo orang Aceh pun tak mari ini tu. Tolong fikir kamu. Nyo ikan mau lan sambi ada kamu. Nyo ikan mau rumah sambi kamu kai poh yang masyarakat kamu. Cu kami cu lemah. Dan cu itu. Pertimbangan Pak ada je betul peti Pak kamu wani yo tu jangan Bapak nak bunuh kau beda-beda kemari. Anak dia kamu Pak. Mampu kau bijak pada ceri kan kamu.
Kontrol ke mati kamu tengok sabi janggut ngon janggut tu doaknya tengok hana hamil deh maka gulung lah pak bantu kamu kadang nah cik rahmat tengok tu pak kadang kamu berdoa kamu menang yang permohonan kamu berdoa kena rahmat tu pak ini nampak lain hana doa pula pak. Maka untuk sementara Pak dan solusi di dalam ketua semua jadi cantikan secara. Hai masalah view nya kau. Karena pada prinsipnya apabila anak dihentikan timbul masa ke depan tu, adik-adik yang panggil susah, kamu terkaki. Kadangnya kak berkembang di media. Nyo kamu akan lanjut ke bupati. Apanya akan kemudian ini ke bupati untuk mencari solusi. Dan juga tidak salahnya lagi nanti untuk kita cari solusi juga terhadap Polres maupun kejaksaan. Untuk legalitas. Kamu tetap melaksanakan untuk membantu bapaknya sejauh mana mampu. Hanya mampan sama bupati itu, pakai solusi kamu akan naik ke Polres. Pakai itu Polres, kamu ni akan kejaksaan. Apabila tiga-tiga ini tidak bisa, juga apabila buat apa, kamu pun akan tengah. Apabila memang legalitas izin pun kalau pernah dicoba ya, kalau jawab ya, ada coba jawab apa ya? Mungkin 2016 nanti ngomongnya. 2016. Sebelum ni dari segala tsunami dia Pak. Mantong di Hana pun ni juga. Jadi coba kamu telusuri lah. Karena nyokan pada prinsipnya sudah berkembang luas. Jadi apabila kamu hendak memberikan bisa petunjuk pada bapak adik-adiknya, kamu salah. Apabila kali kamu beri petunjuk awalnya tetap masyarakat, kamu lepas. Lihat kamu. Hai pokok Pak dia Pak, kamu patu ada anak Pak duk tu apa kabar budak kena kata ngono. Bapak dan kamu pun berharap kepada Pak ada ni urusan ni. So yang mempunyai Pak sama nak jawab ni kamu. Jika bengai Ini kamu. metode yang Pak, memang high debit di sini. High debit. Hai debit. Karena memang berdampak terhadap lingkungan. Anak soal debit, ada di pedebit, yang pedebit yang menimpa. Karena metode ini Pengambilan dengan penyedotan, penyedotan. karena bisa mempengaruhi suhu tanah.